Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauzia dengan NRP 079 dari kelas TO5D. Berikut merupakan tugas saya dengan mata kuliah Praktikum Jaringan dan Pemrograman Web, di mana terdapat 3 soal yang berbasis API. Nah, yang soal pertama ini kita disuruh membuat database yang berisi tabel dengan kolom sebagai berikut. Setelah itu, yang kedua adalah membuat skema Prismanya. Tentunya langkah awalnya itu menginstal terlebih dahulu package-nya. Dan yang terakhir adalah membuat RESTful API-nya dengan fitur CRUD, dengan tabel dan skema yang ada di atas. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka XAMPP dan menyalakan Apache dan juga MySQL. Dimana ketika sudah hijau seperti ini, tandanya sudah selesai di start dan juga berhasil di start. Dimana MySQL saya menggunakan port 3306 dan Apache saya menggunakan port 8080. Nah, langkah selanjutnya adalah membuka Visual Studio Code, di mana langkah pertama yang saya lakukan adalah menginstal Express-nya terlebih dahulu dengan perintah npm install express. Nah, npm install express ini bertujuan untuk membuat file package.json-nya. Nah, selanjutnya adalah mengetikkan perintah npm init, di mana perintah ini itu akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, tampilan sebanyak ini itu akan muncul di dalam file package.json-nya ini. Nah, selanjutnya adalah mengetikkan perintah npm install nodemon, di mana npm install nodemon sendiri ini tuh untuk mengetikkan script di dalam file package-nya ini, di bawah perintah scripts ini, kita harus mengetikkan API service nodemon index.js. Nah, selanjutnya adalah menginstal Prismanya dengan perintah npm install prisma safedev. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Nah, Prisma sendiri itu berfungsi sebagai ORM yang digunakan untuk berinteraksi dengan database MySQL. Nah, langkah selanjutnya adalah mengetikkan perintah npm install npm prisma init. npx prisma init. Di mana npx prisma init itu untuk langkah selanjutnya adalah kita klik di bagian Prisma. Ini sudah muncul skema .prismanya. Setelah itu saya akan coba merubah. Jadi awalnya ini tuh providernya belum MySQL. Terus kita rubah dulu jadi MySQL karena saya memakai MySQL. Setelah itu saya pergi ke .inf dan mengganti database-nya menjadi mysql-2/root/2 /2336 karena di sini saya menggunakan MySQL dengan port 3306, setelah itu data user. Nah, untuk ini tuh bebas, tapi nanti disesuaikan ke belakangnya. Nah, selanjutnya adalah kita mengetikkan perintah npx prisma migrate dev name init ini. Jadi ini setelah diketik nanti akan muncul migration seperti ini, di mana di sini terdapat program yang akan kita masukkan nanti ke dalam tabel database-nya. Di mana di sini untuk ID-nya itu menggunakan integer auto increment, jadi dia akan otomatis muncul sendiri. Setelah itu untuk username, password, email, first name, dan last name-nya menggunakan varchar. Jadi varchar sama string itu sama. Kalau varchar itu di Visual Studio Code-nya, lalu kalau untuk string itu kalau string itu kita pakai di VS Code, kalau varchar itu untuk di PHP MyAdmin-nya. Nah, selanjutnya adalah kita mengetikkan perintah npx prisma studio. Jadi ini kita mengetikkan npx prisma studio. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan pergi ke Prisma Studio-nya, kita buka melalui browser, jadi seperti berikut. Nah, ini tuh merupakan tampilan visualisasi dari tabel database. Jadi seperti dalam soal, tadi kan kita disuruh memunculkan tabel seperti ini. ID, username, password, email, first name, last name, dan logout. Nah, berikut itu merupakan programnya untuk mendapatkan tabel tersebut. Dan untuk tampilan visualisasinya itu kita bisa melihatnya tuh di Prisma Studio ini. Jadi seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat data karena saya tadi sudah mencoba. Nah, selanjutnya
kita masuk ke browser localhost 8080. Ini adalah browser untuk PHP MyAdmin saya. Jadi ini adalah tabel database-nya. Ini termasuk salah satu program untuk mendapatkan visualisasi tersebut, di mana terdapat dalam struktur itu ada ID, username, password, email, first name, last name, dan logout. Nah, sama seperti yang ada di Visual Studio Code menggunakan varchar. Nah, kalau di sini juga kita akan menggunakan varchar. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan tambahan tampilan terminal. Selanjutnya adalah saya memasukkan perintah npm run API service, di mana ini akan memunculkan index.js. Nah, index.js ini itu adalah sebuah program untuk keluar di Postman-nya nanti, di mana ini ada app.get, lalu ada app.post, karena kita akan memakai CRUD. Jadi kalau CRUD itu ada 4 yang terpakai, yaitu get, post, put, dan juga delete. Dimana untuk get sendiri itu untuk mengambil data, fungsinya untuk mengambil data. Setelah itu untuk post sendiri itu fungsinya untuk menambah data pengguna baru. Nah, setelah itu put itu untuk memperbarui atau update. Selanjutnya adalah delete, di mana ini adalah untuk menghapus data user. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke localhost 3000. Setelah mendapatkan data seperti di bawah ini, kita akan masuk ke localhost 3000. Nah, di sini saya akan mencoba mengetikkan localhost 3000, dan ketika di refresh, maka akan keluar welcome Alexander Fauziah 0922040179. Ini sesuai dengan hasil program dari hasil running program dari index.js kita. Karena di sini saya menggunakan resennya Alexander Fauziah 0922040179, maka dalam alamat localhostnya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuka Postman. Jadi ini adalah tampilan untuk RESTful API-nya menggunakan aplikasi Postman. Jadi berikut untuk aplikasi Postman itu yang pertama kita akan memakai CRUD. Jadi yang kita gunakan nanti adalah get, post, put, dan juga delete. Dimana yang pertama itu kita masuk di get, terus kita ketikkan seperti berikut, http localhost 3000 user. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke post, karena post di sini fungsinya untuk menambah data pengguna baru. Setelah itu kita klik send. Jika kita klik send, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Kita akan menambahkan username, password, email, first name, dan juga last name. Setelah itu akan muncul tampilan di body pretty-nya seperti berikut. Nah, di sini kenapa ID-nya 3? Karena tadi di awal saya sudah mencoba 2 buah ID, dan jika saya mencobanya lagi, maka akan otomatis menambah karena ID itu sifatnya auto increment. Jadi seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk di browser. Setelah itu kita masuk di localhost 3000. Nah, di sini kan tadi saya membuat di Postman itu users, terus ID-nya tuh ID 3. Jadi di sini saya ketik di browsernya itu localhost 3000 /user /3. Maka akan tampil seperti ini. Jadi ini sama di Postman itu kan, jadi ini username-nya ini, passwordnya bufuf, emailnya jebufuf. Nah, yang muncul di localhost 3000 di browsernya juga sama persis. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita coba lihat di PHP MyAdmin-nya. Nah, ini bisa kita refresh juga yang di PHP MyAdmin-nya. Setelah itu kita coba klik di user. Ini di data user. Habis itu saya akan mencoba masuk ke ini akan keluar seperti ini.
Oke, lanjut. Setelah tadi sudah muncul di localhost 3000, muncul di PHP My Admin, selanjutnya adalah kita akan mencoba memunculkannya di Prisma Studio, di mana kita bisa masuk lagi di VS Code-nya. Setelah itu, kita ke terminal yang awal tadi saya buat. Saya akan klik yang localhost 555 ini untuk masuk di Prisma Studio-nya. Atau kita bisa langsung masuk di browser. Tadi kan saya sudah sempat buka. Ini adalah untuk localhost 555-nya, di mana di sini tampil sebagai tabel database berikut. Setelah itu ketika di refresh, maka ini akan berubah menjadi sama seperti di sini dan juga di sini. Nah, di sini nambah. Jadi kan ini ada username ini dengan password bufuf. Nah, di sini juga sama username ini dengan passwordnya bufuf dan sebagainya. Oke, yang terakhir adalah saya akan mencoba menggantinya dengan perintah patch. Dimana kalau patch ini tuh mengganti salah satu, kalau put itu mengganti semua. Jadi sebenarnya sama aja. Kita bisa menggunakan dua-duanya ini dalam satu kali percobaan penggantian. Dimana kalau misalnya saya menggunakan perintah put, maka perintah patch juga bisa saja digunakan. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti menggunakan perintah yang put. Maaf, tadi saya coba mengganti dengan perintah put. Di mana di sini saya akan mengganti semuanya dengan nama, semisal ini Wira, terus passwordnya Anira, terus emailnya saya coba jadi Anissa, terus first name-nya Sas, terus last name-nya jadi Sas detik. Oke, sekarang kita coba send. Ini saya menggunakan perintah put. Jangan lupa diganti dengan perintah put. Ini mengganti semua, maka nanti kita perhatikan di sebelah sini. Oke, jadi ini tadi saya ada salahnya tuh karena kurang menambahkan slash 3, karena tadi kan saya mengubahnya data ketiga atau ID ketiga. Jadi ketika sudah ditambahkan slash 3 ini, maka kalau di send itu hasilnya akan sama seperti ini. Jadi ini ID ketiga, jadi kan awalnya kan username-nya Bufuf. Ini saya ganti jadi username-nya Wira, lalu di sini username-nya jadi Wira, begitu. Nah, berikutnya adalah untuk perintah delete. Maka saya sebentar kita coba cek dulu yang di localhost yang ini, kita coba refresh. Nah, ini tadi kan ini, sekarang jadi Wira. Setelah itu, kita coba masuk ke perintah yang delete. Nah, untuk yang delete ini, URL-nya masih sama, masih dengan ID 3. Setelah itu, saya akan mencoba send. Nah, setelah statusnya ini oke, maka ID-nya harusnya hilang. Coba saya buka yang di VS Code. Bukan. Coba saya buka yang di ini. Nah, maka tadi yang ID 3, yang username Wira hilang. Begitu. Sekian dari saya untuk penugasan EAS pemrograman web dan jaringan seputar RESTful API. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.